Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Saya tetap berdoa kepada teman-teman semuanya, semoga dimanapun kalian berada, semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kekuatan, murah rezeki, bahagia, rezeki berlimpah, yang lagi banyak hutang-hutangnya dilunaskan, yang lagi cari pekerjaan semoga Allah berikan pekerjaan, yang ingin punya anak segera Allah beri anak. Pokoknya semua kebaikan insya Allah saya doakan buat teman-teman semuanya. Tapi yang paling penting adalah kita semua berdoa semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan, karena semua kesulitan kita itu disebabkan karena dosa kita, karena kesalahan kita. Maka yang terpenting adalah mintalah ampunan kepada Allah, karena insya Allah ketika Allah sudah mengampuni dosa kita, semua solusi, semua masalah yang kita hadapi itu akan dibukakan solusi oleh Allah, akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang ajaib, dengan cara-cara yang sama sekali tidak kita terduga. Dan itu saya rasakan sendiri. Maka saran saya, fokuslah pada ampunan Allah. Itu sih teman-teman semuanya. Ya, baik teman-teman semuanya. Sebelum kita materi seperti biasa ya, tuliskan doa terbaikmu di kolom komentar ya. Lagi-lagi selalu saya katakan bahwa apa yang menjadi hajatmu, niat kita, doa kita, keinginan kita, semoga Allah cepat mengijabahnya dan semoga Allah memberikan yang terbaik buat diri kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik teman-teman semuanya. Saya saran ya, bagi teman-teman saat ini yang sedang mentok, yang sudah kebingungan, yang sudah tidak menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan masalahnya, khusus masalah hutang. Udah deh, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Ente makin bingung, ente makin stres, ente makin ketakutan. Kenapa? Karena semakin Anda melawan, semakin Anda berusaha menggunakan pikiran, menggunakan kemampuan, kemudian menggunakan segala berbagai macam cara, itu Anda saya yakin nggak bakal ketemu. Kenapa? Karena itu solusi sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah tidak memberikan solusi, tapi Allah sengaja menutup itu semuanya karena Allah ingin kita hanya fokus minta pertolongan kepadanya. Maka saran saya sudah, tinggalkan, balik ke Allah, pasrahkan kepada Allah, fokus perbaiki diri, fokus minta ampun, insya Allah Allah akan berikan yang terbaik, Allah akan berikan solusi, Allah akan selesaikan masalah kita, utang kita berapapun jumlahnya dengan cara-cara dia. Tugas kita jangan pikirkan itu, tugas kita perbaiki diri, tugas kita banyak minta ampun, banyak riyadhah, banyak melatih diri, banyak belajar, banyak terus melakukan kebaikan, karena insya Allah ketika kita terus aktif, terus istiqomah berada melakukan kebaikan-kebaikan, maka rahmat Allah akan turun. Terus gimana hutang saya Pak? Kalau saya nggak ikhtiar, sudah deh. Anda mau ikhtiar gimana pun dengan posisi terjepit saat ini, saya percaya, sangat percaya Anda nggak akan ketemukan itu. Anda nggak akan dapatkan itu. Kenapa? Lagi-lagi saya katakan karena Allah sudah menutup semuanya. Tugas kita itu ya balik ke Allah, minta ampun saja, pasrahkan saja pada Allah. Ya tapi dimarahi Pak, terus mau bagaimana? Ente mau kemana? Mau lari kemana? Mau melarikan diri? Mau bunuh diri? Mau kemana? Gak ada teman-teman semuanya, gak ada cara lain kecuali pasrah. Pasrahkan ke Allah. Saya katakan, ketika kita sudah berusaha sekuat tenaga melakukan semua kemampuan yang ada pada diri kita, kita keluarkan, kita gunakan, tapi kita tidak dapatkan solusi, tidak dapatkan jalan keluar dari persoalan yang kita hadapin, berarti Allah tanggung jawab atas masalah yang kita hadapin. Berarti Allah akan berikan solusi, akan berikan jawaban, akan menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi dengan cara-caranya, bukan dengan cara kita. Dan yang terpenting, ketika kita tidak menemukan solusi itu, ketika kita tidak temukan jalan keluar itu, yang paling penting ini ya, berarti Allah ingin berikan kejutan kepada kita. Allah ingin membimbing kita. Allah ingin menata hidup kita agar hidup kita lebih terarah, agar hutang kita lunas, agar masalah kita selesai, agar rezeki kita lancar, agar kita menjadi orang yang berlimpah. Tapi sayangnya kita tidak memahami itu. Maka sekali lagi saya sarankan teman-teman semuanya yang sudah mentok, yang sudah ketakutan, kebingungan, khawatir karena nggak bisa bayar hutang, berapapun jumlahnya, nggak bisa bayar rentenir hari ini, nggak bisa bayar koperasi, nggak bisa bayar cicilan, pokoknya nggak bisa bayar hutang semuanya, sudah deh, pasrahkan pada Allah. Hadapi semuanya, nikmatin apa yang terjadi. Terima, sabar, ridho, pasrah. Hanya itu. Terus kalau Anda dihina, Anda dicaci, Anda gimana? Terima itu, sabar itu. Kenapa? Karena
Itulah salah satu petunjuk Allah, itulah salah satu tanda bahwa Allah ingin menyelesaikan masalah kita, Allah ingin melunasin hutang-hutang kita dengan cara-caranya, bukan dengan cara kita. Maka hadapin saja, nikmatin saja Anda dimaki, Anda dihina, Anda diusir dari kontrakan, Anda atau segala macam keburukan-keburukan yang kita pikirkan, sudah jalani saja, ikutin saja. Insya Allah, Allah sudah atur semuanya, ikutin arahnya, ikutin jalurnya, ikutin maunya Allah apa. Tugas kita nikmatin. Mau menangis silahkan menangis, mau mau yang penting berusahalah untuk menahan, berusahalah untuk kuat, berusahalah untuk sabar. Biar dihina, biar dikucilkan, biar benci, tidak ada sahabat, biarkan. Itu artinya Allah ingin mendidik kita, itu artinya Allah ingin menyelesaikan masalah kita dengan cepat. Percaya kepada saya teman-teman semuanya. Itu salah satu tanda bahwa Allah ingin segera menyelesaikan hutang-hutang kita. Dan itu dulu saya alamin. Kalau Anda makin melawan, Anda berusaha karena saking takutnya Anda mencari jalan keluar ya, mencari jalan keluar, memaksa diri, tanya sana, tanya sini, kemudian berbagai cara Anda lakukan. Kalau Anda lakukan itu, Anda memaksa, percaya, Anda makin kebingungan dan Anda makin stres. Maka saya katakan lepaskan saja. Titipkan saja pada Allah, pasrahkan saja pada Allah. Sudah, Anda karena tidak ketemu jalan keluar, sudah Anda banyakin istighfar, banyakin sholawat. Sudahlah, katakan pada Allah, ya Allah, kupasrahkan segalanya padamu, ya Allah. Hamba sudah berikhtiar semampu hamba, tapi jalan keluar belum hamba temukan. Sudah, nikmatin, jalanin, jangan dipaksa. Percaya sama saya bahwa itu adalah salah satu tanda bahwa Allah ingin menyelesaikan dan melunaskan semua utang-utang kita. Dan itulah yang saya alami. Maka saya sarankan kepada teman-teman yang sudah menyerah, pasrahkan saja pada Allah. Terus beri Allah. Gunakanlah cara-cara langit, gunakanlah cara-cara yang memang ramai ini mungkin kita pahami ya, dengan istilah kita tuh cara langit, ya jalur langit. Perbanyak sholawat, istighfar, sholat tahajud, kerjakan semampunya. Sudah, biarkan saja, kalaupun hari ini kita dimaki atau nikmatin saja. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Karena itu sudah tanggung jawab Allah. Makin kita melawan, makin kita stres. Sudah, ikutin saja. Perkuat hati, perkuat pikiran, perkuat jiwa raga. Panggil Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus ya Allah, ya Allah, ya Allah. Insya Allah. Tanpa kita sadarin, pertolongan Allah nanti akan datang. Dengan caranya, bukan dengan cara kita. Nah, ada sedikit tips dari saya ya. Ya, jika mau diamalkan nggak apa-apa. Kalau enggak ya juga nggak apa-apa, mau diikuti juga boleh, nggak diikuti juga nggak ada masalah, saya berbagi. Dulu ketika saya berada di posisi teman-teman tahu apa yang saya lakukan? Saat itu saya riyadhah sholawat. Sholawat aja, belum yang lainnya ya. Di awal-awal dulu lah gitu, pertama saya mengenal ilmu sholawat tuh. Yang saya lakukan adalah, saya banyakin sholawat. Dua sholawat yang saya pakai, sholawat Sajaratul Nukut dan sholawat Jibril. Nah, salawat Jibril itu saya lakukan ketika saya aktivitas menggunakan ini. Sampai saat ini tuh, bahkan ini nggak pernah tinggal ya. Nggak pernah tinggal nih, tasbih digital ini selalu saya bawa, dan target saya tuh sekarang insya Allah 15.000 paling dikit. Itu saya bawa ini tasbih digital, saya terus dalam hati, lisan saya sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ketika itu yang saya lakukan. Salawat Jibril tanpa putus. Saya berusaha nggak memikirkan utang saya lagi. Saya berusaha, terserahlah mau diapain Allah, yang penting saya benar-benar harap supaya saya itu kuat. Saya nggak berharap saya itu keajaiban datang, enggak sama sekali. Saya nggak berharap itu. Yang saya harapkan adalah Allah menguatkan diri saya, karena saya meyakini, menyadari bahwa saya pasti dihina, saya pasti dimaki, saya pasti dimarahin, saya pasti akan mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan. Maka saat itu saya hanya minta ke Allah supaya Allah memberikan kekuatan. Tapi teman-teman tahu nggak apa yang terjadi? Bukan kekuatan yang diberikan Allah, tapi keajaiban juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti beberapa saat saya akan ceritakan kepada teman-teman semuanya keajaiban apa aja yang saya dapatkan ketika saya itu di titik terendah dan saya pasrah ke Allah. Kemudian saya lebih fokus mengamalkan sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Terus saya ucapkan itu, keajaiban banyak. Kemudian malam hari saya selesai sholat isya itu saya mengamalkan sholawat Sajaratul Nukut itu 1000 kali. Saya wajibkan, saya paksa, walaupun capek bagaimanapun saya paksa. Lagi-lagi saya katakan bahwa saya saat itu bukan minta keajaiban, saya bukan minta solusi, saya cuma minta kekuatan oleh Allah, supaya saya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani semua kesulitan yang sedang saya hadapin. Nah, di samping kekuatan saya yang minta, dalam hati saya juga minta ampun ke Allah. Saya bukan minta fokusan itu lunas utang, tidak. Karena saya menyadari saat itu semua terjadi kesulitan itu karena dosa saya. Jadi saya fokusnya itu bukan lunas utang, tapi fokus saya adalah bagaimana Allah mengampuni.
dengan segala kemampuan yang bisa saya lakukan, itu saya riyadhah sholawat, sholawat Jibril, sholawat Shajaratul Nuqut, kemudian saya tata sholat saya benar-benar, saya jaga benar-benar supaya jangan tinggal. Itu di video sebelumnya sudah saya sampaikan ya. Cara saya keluar dari jeratan hutang riba itu salah satunya kan menata sholat ya. Sholat itu benar-benar di awal waktu saya kerjakan. Qobliyah ba'diyah itu benar-benar saya kerjakan. Setelah itu saya riyadhah sholawat, dan itu saya lakukan selama 40 hari. Tahu teman-teman semuanya, saya tidak minta keajaiban, saya tidak minta utang lunas, saya minta kekuatan dan saya minta ampunan dari Allah. Tahu itu yang saya lakukan, maka keajaiban banyak terjadi pada saya. Walaupun saya dihina, diancam segala macam, tapi kekuatan tuh bener-bener apa ya? Ya seolah saya tuh nggak punya masalah jadinya gitu. Walaupun saya merasa kayaknya paling tuh utang saya banyak ya, tapi saat itu saya merasa kayaknya saya nggak punya masalah, ya sudah. Hati dan jiwa raga sini saya serahkan sepenuhnya pada Allah. Yang penting saya tetap ikhtiar, melakukan apa yang saya bisa, saya lakukan. Setelah itu saya pasrahkan ke Allah Subhanahu wa taala, dan saya terus bersolawat kepada Rasulullah, berharap supaya ada kekuatan, kemudian ampunan Allah itu hadir, pikiran saya tenang, hati saya tenang. Saya nggak terlalu memaksakan memikirkan sesuatu hal yang belum terjadi, tidak. Saya pasrahkan kepada Allah. Ketika saya ingat hutang saya harus saya bayar, tapi saya nggak punya uang, sudah. La haula wala quwata illa billah. Terus saya ucapkan itu, kemudian saya baik lagi salawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Terus saya paksakan, dan saat itu saya ngambilin sholat Jibril tuh berselang ya, dari 1000, 2000, 3000. Tapi kondisi seperti itu saat itu benar-benar saya paksa, saya wajibkan diri saya itu di atas 10.000. Bahkan pernah saya mengamalkan salat itu satu hari tembus 60.000. Saking apa ya? Saking saya pingin itu dapat perlindungan dari Allah. Saking saya pingin sekali diberikan kekuatan oleh Subhanahu wa taala. Karena saya menyadarin karena semua yang terjadi, kesulitan yang terjadi pada diri saya itu adalah sebabkan karena dosa. Maka saat itu saya benar-benar mohon perlindungan ke Allah supaya Allah melindungi, supaya Allah memberikan kekuatan. Maka saat itu pun saya lewat solawat Jibril. Pernah itu ya sampai 60.000 tembus satu hari. Ya setelah itu saya pun berserah diri pada Allah, dan saya berusaha nggak mau memikirkan hutang saya pasrahkan semua pada Allah. Saya jalani hari-hari. Ketika saya ditagih, saya nggak punya uang, sudah saya hadapin. Mereka marah, mereka mencaci, sudah saya diam aja. Saya cuma bilang maaf, maaf, maaf. Nah, malam saya nangis sambil bersolawat, sambil minta ampun gitu. Ya hari-hari begitu saya lakukan. Ya alhamdulillah, keajaiban-keajaiban itu walaupun bentuknya kecil tetap saya dapatkan, tapi terus saya lakukan. Saya memang fokus untuk meminta ampun ke Allah, memperbaiki diri. Saya nggak pikirkan yang lain-lain semuanya. Udah saya fokus, saya minta ampun ke Allah, minta kekuatan. Saya terus riyadhah. Nggak pernah saya tuh sedikit pun berusaha lah untuk nggak terlena. Pokoknya saya pingin masalah saya cepat selesai, dan saya pingin yang nyelesain itu Allah dengan cara-cara begitu. Yaitu saya lakukan. Saya lakukan sholawat Jibril. Nah teman-teman kalau mengikutin silakan. Habis sisa amalkan sholawat Shajaratul Nuqut 1000 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu 1000 kali. Kemudian sholawat Jibril tuh dengan kondisi kita apa ya, banyak utang, usahakan lah saran saya di atas 10.000, paksa itu. Paksa, jangan pikirkan hasilnya, jangan pikirkan keajaiban, jangan sudah, lakukan saja salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil kegiatan, sambil aktivitas, sambil kerja, usahakan pegang tasbih digital nih ya. Kadang-kadang kita kalau nggak bawa ini kan nggak ingat, terus kalau kita ada di kantong kan kita lihat, kita raba ada, oh berarti ini tandanya kita harus bersolawat ya. Ini makanya saya pegang terus sampai sekarang sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Dan saya mentargetkan hari ini tuh, bukan hari ini, bahkan seterusnya tuh paling dikit 15.000 ya. Alhamdulillah satu hari itu kadang dapat 17.000, 20.000 gitu. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah ketenangan, kemudian ya kemudahan itu kita dapatkan insya Allah. Maka teman-teman kalau memang pingin cepat keluar dari uh, himpitan utang, itu riadonya. Itu dulu lah awalnya, solawat. Paksa benar-benar paksa diri ini untuk berharap datang ke Allah lewat wasilah solawat. Insya Allah dengan begitu Allah akan berikan jalan, Allah akan berikan kekuatan, dan yang paling penting Allah mengampuni kita. Insya Allah kalau Allah udah ampuni, jalan keluar, solusi nggak kita cari pun dia akan datang sendiri. Itulah yang saya alami, dan itu pengalaman saya. Gitu aja teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya katakan balik ke Allah, datang ke Allah, minta ampun ke Allah. Insya Allah Allah akan menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi. Berapapun jumlah hutang kita, Allah akan lunaskan dengan caranya, bukan dengan cara kita. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.